Kembali di Net12, si Arni, di zaman sekarang ini banyak perempuan yang punya peran ganda sebagai ibu dan juga sebagai pekerja, benar nggak? Betul sekali, dan ini kedua peran ini sangat menantang bagi para perempuan, apalagi yang punya anak bayi saat ini. Betul sekali, dan memberikan ASI bagi sang buah hati ini adalah hal berharga yang diperjuangkan banyak wanita pekerja di tengah ketumpukan sibukan. Karir menjadi hal yang lekat dengan perempuan zaman sekarang. Namun hal itu tak membuat perempuan abaikan kodratnya sebagai seorang ibu. Salah satunya dengan memberi air susu ibu ASI bagi sang buah hati. Inilah yang jadi kewajiban penuh tantangan. Tantangannya memang banyak sekali ya kalau di ibu menyusui yang bekerja dibanding kalau ibu menyusui yang tidak bekerja. Itu, nah, salah satunya adalah masalah waktu. Gitu kan, kalau kita di rumah sama bayi, kapan aja mereka bayinya mau nyusu, gampang, kita bisa ada di sana. Tetapi kalau kita bekerja, bayinya kan nggak sama kita. Jadi untuk 3 bulan pertama itu nggak ada masalah lah, saya langsung menyusui langsung kan, soalnya gampang. Cuman begitu ada masuk kerja lagi, nah itu sempat ada kendalanya. Karena anak saya tuh nggak mau media lain, lebih nyamannya nyusu langsung. Saya berasa banget kalau yang namanya memberikan ASI itu kepada anak juga psikologis itu penting disiapkan sebaik-baiknya. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI air susu ibu sedini mungkin. Setelah persalinan sampai bayi berumur 6 bulan. Diberikan tanpa jadwal dan bayi tidak diberi makanan lain. Pemberian ASI eksklusif berdampak baik bagi bayi dan sang ibu. Selain memenuhi kebutuhan biologis anak untuk tumbuh, fungsi lainnya adalah psikologi, imunologi, dan neuro. Psiko ini tentunya karena pemberian ASI itu bukan suatu peristiwa yang biasa ya, sebetulnya itu adalah bagaimana cara si ibu berinteraksi dengan bayinya, memberikan stimulasi, dan juga sebaliknya. Imunologi ini erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Ternyata baik bayi maupun ibu memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik kalau si ibu ini memberikan ASI pada bayinya. Maria Putri Widyasari, salah satu yang memerankan peran ganda ini. Perempuan yang disapa Putri ini bekerja sebagai konsultan senior di kantor konsultan personalia ternama ibu kota. Di balik kesuksesannya berkarir, ia juga memberikan ASI eksklusif bagi Gianina Ardiona yang kini berumur 9 bulan. Dari sejak awal aku ingin punya anak, jadi aku tuh udah tahu aku mau berikan yang terbaik buat dia. Salah satunya memang ASI kan memang sangat dianjurkan gitu. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan kasih anak itu satu paket dengan ibunya, juga dengan ASI-nya. Nah, jadi aku percaya bahwa dengan memberikan ASI itu udah yang terbaik karena Tuhan kasih udah dari sananya seperti itu. Putri harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Setiap hari, Putri harus memulai hari lebih pagi. Selain bersiap untuk ke kantor, Putri juga selalu menyusui anaknya terlebih dahulu. Putri dapat menyusui langsung dengan leluasa saat cuti melahirkan 3 bulan. Setelah kembali bekerja, 6 bulan terakhir ini Putri memberikan ASI perahan. Dalam sehari, sang bayi akan meminum ASI 3-4 botol atau kantung ASI perahan. Untuk itu, stok ASI harus selalu tersedia di rumah. Jumlah ASI yang diproduksi seorang ibu secara otomatis tergantung kebutuhan ASI sang anak. Dan kapasitas tampung ASI setiap ibu berbeda-beda. Untuk itulah, waktu pemerahan ASI atau pumping setiap individu berbeda. Secapek apapun aku ketika itu jamnya pumping, memang aku harus pumping dan bangun lebih pagi. Terus biasanya kalau berangkat pagi di mobil tidur aku mesti pumping gitu kan. Terus misalnya jam kosong sedikit, misalnya di jamnya aku pumping, biasanya snacking, aku pumping tapi sambil nyenek gitu loh. Jadi bener-bener pinter-pinter diakalin gitu. Dalam sehari, sedikitnya Putri menyempatkan 2 hingga 3 kali untuk pumping.
Namun, tuntutan pekerjaan yang menyita waktu, pikiran, dan tenaga kadang membuat produksi ASI sempat terganggu. Selain konsumsi makanan dan minuman yang sehat, ketenangan pikiran memiliki pengaruh besar dalam produksi ASI. Aku juga percaya ada hypno breastfeeding ya. Jadi sambil kita ngasih, kita berpikiran rileks, dengerin musik yang enak. Dan ntar lancar tuh. Memang sih aku eksperimen kecil-kecilan. Jadi memang kalau ketika aku denger musik favorit aku, keadaannya lagi tenang, itu tuh hasil menyusui juga, hasil pumpingan juga lebih banyak ASI-nya. Jadi aku yakin bahwa aku udah set nih targetnya. Kalau bisa 6 bulan, habis 6 bulan setahun. Syukur-syukur bisa dilanjutin terus sampai 2 tahun. Meski lelah bekerja seharian, Putri tak pernah absen memberikan ASI bagi sang buah hati. Aku tuh pengen jadi orang yang terdekat dengan anakku, dan aku sadar betul bahwa quality time-ku dengan anak udah kepotong nih, hari-hari bakalannya dengan aku tinggal kerja. Satu-satunya cara yang bisa mendekatkan aku, ya kita percaya nggak percaya ada ikatan batin ya, tapi aku percaya banget hal itu bahwa dengan banyaknya skin to skin dengan anak gitu, kita bisa lebih attach dengan anak. Nah, dengan memberikan ASI, selain suatu kewajiban buat semua ibu, karena itu anjuran juga, aku merasa bahwa aku puas banget gitu. Itu suatu kepuasan batin yang nggak bisa diukur dengan apapun. Kenapa? Karena itu suatu yang aku percaya terbaik buat anakku. Letihnya terbayar saat ia melihat anaknya minum ASI sang ibu. Dan kepuasan itu merupakan hal yang tak tergantikan. Amelinda Widya, Muhammad Saifuddin melaporkan untuk NET. Wah, ini luar biasa sekali perjuangannya. Betul, ya. Mungkin Maria Putri hanya salah seorang dari sekian banyaknya wanita pekerja yang berjuang untuk memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Arni, Betul ya? sekali, dan ini bukan hanya sembarang itu saja, ada banyak sekali juga kejadian-kejadian lain, seperti misalnya ada ibu yang harus menyewa jasa untuk pengiriman ASI. Betul, dan ada juga ASI. yang harus menabung untuk membeli kulkas ASI juga. Dan bahkan ada salah satu kolega yang harus menjemput ASI dari kantor istrinya, lalu diantarkan ke rumah, lalu kembali lagi ke kantor. Wah, ini luar biasa luar biasa perjuangannya. sekali. Dan bukan hanya sembarang alasan saja, karena kalau menurut pakar laktasi, Dr. Utami Rusli yang mengatakan bahwa sebenarnya di luar itu ASI hanya bisa bertahan 4-6 jam saja gitu. Itu sebabnya. Dan juga memang manfaatnya sendiri memang banyak sekali untuk si anak sendiri. Betul ya. sekali, dan ini sebenarnya salah satu penyebabnya adalah karena kalau misalnya di kantor-kantor itu banyak juga yang tidak menyediakan ruang untuk laktasi. Betul. Dan padahal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 128, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa setiap bayi itu berhak untuk menerima ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis seperti itu, Sakti. Oke, jadi sebenarnya nggak cuma di kantor aja, di fasilitas umum seperti di mall juga harus ada sebenarnya kan tempat untuk pumping gitu. Betul sekali.